iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena nikmat dan karunia dari Allah kita hadir di masjid ini, disebabkan Allah memberikan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita terpilih di antara hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Semoga apa yang kita lakukan dari rumah berjalan menuju tempat ini masjid, Allah akan mencatat sebagai amal-amal soleh, akan menjadikan kebaikan-kebaikan tentunya untuk kita yang akan kita terima kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha dan berupaya membawa ajaran agamanya sampai ke seluruh dunia dan juga sampai juga ke negara kita di Indonesia, yaitu agama Islam yang membawa kebenaran dengan kitab suci Al-Quran dan hadis yang selalu kita baca dan dengar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu tanpa terasa kita berada di penghujung akhir tahun 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Hakikatnya tahun bertambah, tapi yang pasti umur kita juga berkurang, bukan bertambah. Kesempatan kita berkurang. Ini yang akan saya coba mengetengahkan pada pagi hari ini, untuk bermuhasabah juga, atau berintrospeksi diri saya dan kita semua, agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar mempersiapkan. Ada satu tamsil, perumpamaan yang indah barangkali kalau kita tidak mengambil pelajaran dari ini. Ada seorang mempunyai profesinya pencari mutiara di laut. Tapi dia pekerja. Penyelam ini pekerja yang dikasih oleh majikannya tabung gas menyelam di dasar laut. Diminta oleh majikannya, kamu cari mutiara-mutiara yang bagus di sana. Nanti aku gaji kamu, kata majikan. Akhirnya dia dikasih peralatan dengan mungkin si majikan ini pasti mengeluarkan uang. Karena apa? Dia beliin tabung gas, dia beli alat penyelam, kemudian ada perahunya yang dia siapkan dengan harapan penyelam ini bisa mengambil mutiara-mutiara. Sampai di tengah samudera dia nyelam. Dia menyelam di samudera itu, ternyata dia melihat ikan-ikan hias yang bagus gitu. Terumbu karang yang indah gitu.
Bahkan kadang-kadang melambai-lambaikan itu terumbu-terumbu karang ataupun ikan-ikan yang bagus itu. Dia terlena. Si penyelam itu terlena. Karena apa? Asik, indah, bagus yang ada di dasar laut. Dia lupa tuh tugasnya apa sih? Mencari mutiara. Kata majikannya, majikannya nungguin di atas itu, di perahunya itu. Dia sudah mengeluarkan uang banyak. Saking asiknya ternyata tabung gasnya kan ada waktunya. Habis dong. Kalau dia asik bermain di dasar laut dengan melihat ikan-ikan yang indah, ini tabung gasnya ada waktunya, 1 jam atau 2 jam. Dia akan minta tolong lagi untuk ke atas dasar laut itu untuk minta tabung gas baru kan? Gak mungkin. Dia menyelam terus, mati. Dia lupa, akhirnya hanya keburu-buru pada saat dia lihat jamnya, tinggal hanya 10 menit lagi. Aku asik melihat ikan-ikan, terumbu karang dan sebagainya. Dapatlah hanya 1. Begitu dapat, dia lupa, ikat kencang lagi tuh mutiara. Dimasukin ke dalam kantong kecilnya, kemudian diikat untuk naruh-naruh mutiara itu. Ternyata ikatannya pun gak kencang. Begitu naik ke atas, ternyata ikatan yang ada mutiara cuma 1 pun terlepas. Sampai di atas ditanya, kan ditunggu sama majikan kan? Gimana penyelam? Baik Pak, saya cuma minta maaf aja Pak. Saya tadi keasikan di bawah dasar laut. Dan saya cuma dapat 1 Pak. Izinkan saya lagi untuk nyelam ke bawah Pak. Saya akan cari jadi. Apa kata majikannya? Tidak bisa. Kamu sudah saya kasih tabung gas itu loh. Mahal saya ini benar duit ini. Mana sekarang mutiara yang kau dapat deh? Aku nggak cari kau. Aku nggak cari engkau sebagai penyelam. Aku cari orang lain penyelam yang lain. Kata dia, aku dapat 1 kok tuh sebagai bukti, sebagai tanda kalau aku bekerja juga kembali. Dicari nggak ada lagi, jatuh itu mutiara. Inilah perumpamaan saya. Saya dikasih tabung gas di belakang saya ini untuk hidup di dunia. 1443 Hijriah ini tabung gas saya itu mulai berkurang. Mau dikemanakan? Kalau nanti begitu tabung gasnya habis, dicabut, terus amal kita cuma dapatnya segini, ibadah kita cuma dapatnya segini, sementara yang dikumpulin dosa. Apakah Tuhan nggak seperti majikan marah kepada kita? Mungkin marahnya majikan dipecat. Kalau marah di Tuhan kepada kami, kepada kita, kalau kita nggak punya kebaikan yang ada kejahatan atau dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Mungkin bukan memecat sebagai manusia, tapi inilah refleksi kita untuk menggapai kebaikan-kebaikan setiap tahun berganti tahun. Makanya kata Hasan Al-Basri apa? Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam. Hai anak Adam, kamu itu sebetulnya waktu. Kata Hasan Al-Basri, pemuka tabi'in, saya ini adalah waktu nih, dari rambut sampai kaki nih waktu. Innaka anta ayyam. Hai manusia, sesungguhnya engkau tuh waktu. Apakah waktu bisa berhenti? Enggak. Waktu terus berjalan. Idza zahaba yaumuka zahaba ba'duk, kata Hasan Al-Basri. Kalau harimu sudah berlalu kemarin pagi, zahaba ba'duka, sebagian dari dirimu itu sudah hilang. Tahun yang berganti tahun itu akan hilang itu. Tahun 2020 berganti 2021, hilang itu bagian dari kita. Tahun 1442 Hijriah hilang nantinya dari badan kita. Artinya waktu itu udah lewat. Udah kembali lagi ke kita. Sangat membuat kita mesti termenung ketika Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa kita adalah manusia-manusia yang diibaratkan waktu yang terus berjalan, yang gak berhenti. Sampai waktu pada hakikatnya adalah berhenti, titik. Disitulah kehabisan kita untuk hidup bermain di dunia ini. Hadis ceritanya, tidak ada lagi kesempatan kita untuk bisa bermain-main. Nah, ini yang barangkali saya diingatkan dengan kisah seorang penulis tentang penyelam, dan Hasan Al-Basri mengingatkan saya juga dengan waktu, karena kita adalah waktu yang akan terus bergulir di tengah-tengah
kehidupan kita. Jemaah ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan Muharram dan ibadah yang dianjurkan. Tema yang akan saya angkat ini. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan-bilangan waktu itu ada 12 bulan di sisi Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Bukan Januari. Januari itu bukan bilangan Allah. Januari itu manusia yang buat. Tapi Allah bilang Muharram sampai Dzulqa'dah. Dan ini terakhir Dzulqa'dah. Hari Selasa, kalau kita lihat kalender udah masuk 1 Muharram. Kita tinggalkan 1442 Hijriah. Kita akan masuk 1443 Hijriah. Sudah lewat tahun 1442 Hijriah yang kita pernah lalui. Dzalika dinul qayyim. Dan itulah ketetapan Allah yang sangat kuat. Artinya di sini disebutkan minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Hurum itu diharamkan atau dimuliakan Allah. Ada yang mengatakan diharamkan, ada yang mengatakan dimuliakan. Kalau diharamkan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataifil Ma'arif, diharamkan maksudnya adalah jangan sekali-kali manusia berbuat zalim. Karena di bulan yang diharamkan ini artinya manusia akan dilipat gandakan dosanya kalau melakukan perbuatan zalim. Dia meninggalkan sholat, double itu dosanya. Meninggalkan sholat, meninggalkan perbuatan kebaikan yang mestinya dilakukan, ditinggalkan. Maka dia termasuk berbuat zalim pada dirinya. Dan itu dosanya dilipat gandakan. Jadi diharamkan di sini maksudnya jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa. Terus kalau dimuliakannya bulan Muharram ini karena ada 4 bulan yang diharamkan tadi, karena kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, dimuliakannya kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya. Diharamkan kalau dilakukan itu akan berlipat ganda dosanya, dimuliakan bulan Muharram ini kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan. Nah, ini yang kita pengen. Yang kita inginkan ayah bunda adalah kita melakukan ibadah di bulan Muharram ini yang nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tidak ada di bulan-bulan lain kecuali arba'atun huruf 4 bulan. Apa aja bulannya itu ayah bunda? Dari mulai Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Ini 3 bulan berurut-urut nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah udah lewat, Dzulhijjah sebentar lagi sudah meninggalkan kita. Dan terakhirnya adalah Muharram yang sebentar lagi kita akan masukin. Satu lagi bulannya Rajab di tengah-tengah. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Nah itu bulan di tengah-tengah itu ada bulan yang diharamkan Allah. Nah ayat ini yang artinya memberikan pelajaran kepada kita tentang bulan-bulan di dalam Islam. Di situ diperkenalkan oleh para ulama, ditafsirkan ada 4 bulan yang diharamkan dan itu kita jaga, kita amalkan dalam perbuatan kebaikan agar dilipat-lipat gandakan pahala untuk orang melakukan kebaikan. Makanya Ibnu Rajab tadi mengatakan barang siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga sebaliknya, barang siapa melakukan kejahatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Ayah bunda, apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di bulan yang mulia ini, bulan Muharram? Nah ini yang saya kutip dari kitab Lataiful Ma'arif dan juga Minhajul Muslim.
Amalan yang kita kerjakan sebaiknya di bulan Muharram ini adalah yang pertama, kita akan puasa Asyura nanti. Puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Kalau di Jawa apa ya? Syuro ya disebutnya. Kalau di Jawa bulan Syuro. Ada istilah itu katanya, bulan Syuro. Dia nggak nyebut Asyura. Asyura itu kan ke-10. Asyrah artinya 10. Jadi dari tanggal 1 hitung sampai tanggal 10. Nah, tanggal 10 itulah disebut Asyura. Disitulah ada puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa kita kerjakan. Apa kata Nabi? Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiyamu syahrullah tad'u lahu al-muharram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Afdal itu sebaik-baik. Afdalus syiyam, sebaik-baik puasa. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Jadi the best of the best kan Ramadan tuh. Puasa yang baik, yang terbaik di antara yang terbaik, best of the best lah kata. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah syahrullah tad'u lahu al-muharram. Puasa yang disebut oleh kita disebut puasa bulan Muharram kan. Nabi menyebutnya puasa bulan Muharram. Tanggal ke-10 itu. Jadi ternyata puasa yang satu ini setelah Ramadan puasa Muharram. Nabi nggak bilang puasa Senin Kemis. Karena disebutnya afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah tad'u Muharram. Tidak disebut puasa Senin Kemis ayah. Jangan ditinggalkan ini. Puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa sunnah yang disebut bukan puasa setelah Ramadan Syawal, bukan. Puasa terbaik setelah Ramadan bukan puasa Daud, bukan juga. Bukan puasa Zulhijjah ketika kita puasa Arafah, bukan. Nabi menyebutnya puasa yang kita sebut Muharram, tad'u lahu al-muharram. Jadi puasa sunnah ini mengikuti puasa wajib nih kehebatannya setelah Ramadan kata Nabi. Jadi jangan ditinggalkan puasa ini. Makanya tadi saya sampaikan perkataan Ibnu Rajab kan, barang siapa yang melakukan kebaikan katanya dilipat gandakan. Memang dia tidak bisa mengalahkan puasa Ramadan, puasa Muharram ini, cuma disebut tangga berikutnya. Kehebatan puasa Muharram itu kedua setelah Ramadan. Tanggal 10 Asyura itu. Jadi kalau kita mau puasa nanti di bulan Asyura, puasalah pada saat tanggal 10 Asyura itu. Itu puasa yang terbaik setelah Ramadan. Ya kita kan mengamalkannya Senin Kemis. Kita mengamalkannya puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 3 hari tengah-tengah bulan. Amalan-amalan kita itu. Tapi yang satu ini jarang. Karena ketemu setahun sekali. Hanya ketemu setahun sekali. Ketemunya hanya setahun sekali. Dan kata Nabi, man shoma yaum Asyura yukaffiru sanatin madiyah. Saumu Asyura yukaffiru sanatin madiyah. Rahu Ahmad. Puasa Asyura itu, puasa hari ke-10 bulan Asyura itu yukaffiru sanatin madiyah. Dia bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Hampir sama kayak Ramadan. Puasa Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, Allah akan hapus dosanya yang telah lalu. Hampir sama dia tuh. Menghapus dosa juga. Setahun menghapus dosanya. Tapi kalau puasa Senin Kemis, saya belum dapat hadisnya atau ayat Qur'annya. Ayat Qur'an nggak ada, hadis lah. Puasa Senin Kemis menghapus dosa selama 1 tahun. Nggak ada. Itu ada fadilah lain, keutamaan lain puasa Senin Kemis. Tapi puasa Asyura hampir sama. Hadis itu sama dengan puasa Ramadan. Dia bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Kalau Ramadan 30 hari kita puasa. Kalau puasa Asyura hanya 1 hari. 1 hari puasa Asyura, kamu bisa menghapus dosanya selama 1 tahun. Masya Allah. Jangan ditinggalkan kalau gitu. Hanya 1 hari dia menghapus dosa setahun.
Itulah fadilahnya Asyura, keutamaan Asyura. Dan memang puasa ini memang ibadah yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan puasa ini bukan hanya pada saat umat Islam saja. Dulu zaman-zaman sebelum Nabi pun puasa ini sudah banyak dilakukan. Nabi Daud puasanya setahun katanya. Nabi Musa puasanya 40 hari. Itu banyak. Nabi-nabi lain pun mereka selalu melakukan ibadah-ibadah puasa. Bukan hanya kita saja yang melakukan ibadah puasa. Tapi umat-umat terdahulu pun banyak melakukan puasa. Kenapa? Kenapa puasa itu sudah ada sejak lama sebelum Islam itu datang? Karena memang manfaatnya yang sangat luar biasa. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan, salasun muhlikat. Salasun muhlikat. 3 hal yang membinasakan manusia. Hati-hati dengan 3 hal ini. 3 hal yang merusak dan membinasakan manusia. Dan kita jauhkan. Jangan sampai kita lakukan. Salah 3. Muhlikat, yang membinasakan manusia. Dunia dan akhirat. Kalau di dunia nggak sampai, di akhirat udah ditunggu itu kerusakannya. Kebinasaan manusia itu sendiri. Apa yang pertama? Syuhun muto. Pelit kikir yang diturutin. Pelit kikir yang diturutin. 3 hal yang membinasakan. Pelit atau kikir yang diikutin. Itu akan menghancurkan dirinya dia. Baik di dunia hingga akhirat nanti. Yang kedua, asyahwat muttaba'. Asyahwat muttabi', maaf. Nafsu yang selalu jadi raja buat dia. Makanya puasa itu kan mengekang nafsu. Nah ini disuruh kita puasa karena puasa itu bisa mengekang nafsu kita. Asyahwat muttaba'. Nafsu yang selalu diikuti oleh keinginan manusia. Sehingga puasa itulah salah satu cara bagaimana bisa membuat manusia itu tidak mengikuti nafsunya. Makanya ada 1 bulan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mengikuti nafsu seksual. Karena apa? Kita sedang mencoba mengarahkan nafsu kita ini selama sebulan. Dengan puasa Ramadan. Ditambah kita puasa Senin Kamis. Kita puasa Daud, kita puasa Ayyamul Bid. Dalam rangka apa? Mengendalikan nafsu. Karena nafsu ini galak. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan nafsu itu ibarat sebuah komandan di kepala kita. Wailun liman aqluhu asiran wa hawa'uhu amiran wailun liman hawa'uhu amiran wa aqluhu asiran. Kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi, maka celakalah orang yang menjadikan akalnya itu tawanan, nafsunya itu pimpinan. Akalnya ditawan, sementara nafsunya itu jadi pimpinan. Ya, kata Syekh Nawawi. Karena apa? Kalau sudah nafsunya jadi pimpinan, akalnya jadi tawanan, sudah apa kata si nafsu mau aja dilakukan. Nah ini yang dengan puasa, baik itu Ramadan, puasa-puasa sunnah, kita ingin mencoba mengendalikan nafsu-nafsu tersebut. Wa ijabul mar'i binafsih, yang ketiga yang membinasakan manusia itu adalah orang-orang yang selalu membangga-banggakan dirinya. Ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan ada 3 hal yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah pelit kikir yang diikuti, kemudian hawa nafsu yang nggak pernah diajak untuk berpuasa, karena hakikat puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu, dan yang ketiga adalah membangga-banggakan dirinya. Dan seorang pengarang kitab Wabil As-Sayyib, Ibnul Qayyim Al-Zauziyah mengatakan, salasun abwabun yadkhulus syaitan. Ada 3 pintu yang akan dimasuki oleh syaitan. Ini juga kaitannya kalau kita bisa tutup pintu itu supaya syaitan tidak masuk. Yang pertama ghaflah, malas. Pintu syaitan itu bisa masuk. Yang kedua al-hawa. Al-hawa itu nafsu lagi. Itu ditutup dengan puasa katanya. Yang ketiga al-ghadab. Yang ketiga adalah pintu syaitan bisa masuk dengan
kepada manusia itu dengan pintu ghadab. Ghadab itu marah. Jadi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Wabil As-Sayyib, 3 hal pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan. Yang pertama adalah malas, yang kedua adalah nafsu manusia yang ada di hatinya, yang ketiga adalah marah. 3 pintu ini syaitan masuk ke dalam diri manusia, dan cepat-cepatlah kamu tutup pintu itu dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya syahwat itu ditutup dengan puasa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah puasa. Puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura, hanya 1 hari. Sebetulnya ini dilakukan oleh orang Yahudi ya dahulu. Puasa ini dahulu, puasa Asyura ini dilakukan oleh orang Yahudi. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah saat itu, dilihat orang-orang Yahudi itu sedang bergembira, bersukacita, merasa bahagia, mereka bersenang-senang. Kemudian Rasulullah bertanya, kelihatannya Anda sedang bersenang-senang, kenapa? Saya sedang melakukan puasa. Puasa saya ini dalam rangka membahagiakan kami atas keselamatannya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Kata Rasulullah, sebetulnya kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Kata Rasulullah, aku yang lebih berhak mengikuti apa yang kalian rasakan, yaitu bersukacita. Makanya sukacita kamu, aku pun akan ganti dengan cara berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi ceritanya Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura itu. Jadi orang Yahudi itu merasa bergembira, dia bersukacita, selamat dari kejaran Firaun. Nah disitulah Nabi Musa dengan umatnya yang beriman selamat dari kejaran Firaun, sehingga orang-orang Yahudi sejak itu melakukan sukacita kebahagiaan dengan berpuasa. Dan kita pun akhirnya bukan mengikuti, kita disuruh untuk berpuasa seperti mereka. Tapi puasanya kita, kata Rasulullah, kalau bisa dibedakan lagi dengan orang Yahudi. Jadi Rasulullah pengen puasa di hari ke-11, saya udah meninggal tahun depannya. Sebetulnya ingin yukhaliful Yahud, membedakan puasanya Rasulullah dengan orang Yahudi itu. Aku kalau puasa Asyura mau ditambah hari ke-11, cuma udah keburu meninggal. Itu kisahnya Rasulullah kenapa puasa Asyura. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua yang kita bisa lakukan di bulan ini, di bulan Muharram nanti, tanggal 10 atau masuk tanggal 1, adalah selain puasa Asyura, ada juga sholat malam. Karena hadis ini ternyata diteruskan ayah. Afdalus syiyam ba'da Ramadan syiyamullah syahrun tad'u lahu Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Kalau tadi puasanya disebut puasa Muharram, kalau sekarang sebaik-baik sholat yang Anda lakukan setelah sholat fardu ini yang kita lakukan tadi sholat subuh. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, sholat yang wajib, sholatul lail, sholat malam. Jadi siapa yang melakukan sholat malam di bulan Muharram, pahalanya akan dilipat gandakan. Karena ternyata sholat malam tahajud ini ada dibarengi dengan puasa sunnahnya Asyura, bulan Muharram itu. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan juga ini, sholat malam. Sholat malam ini digandengkan dengan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat fardu, sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat fardu, disebut sama Nabi, sholatul lail, sholat di malam hari. Maksudnya sholat tahajud. Nabi yang bilang ini. Karena hadis ini digandeng dengan puasa Ramadan. Sholat yang wajib yang kita lakukan 5 waktu itu, seolah-olah setelah the best of the bestnya sholat fardu, ya, bukan sholat duha. Nabi nggak bilang sholat duha kan? Kita sering sholat duha nih. Tapi Nabi bilang, afdalus sholah ba'dal fardhah sholatul lail. Bukan sholat duha, bukan sholat rawatib, bukan juga sholat istikharah, tapi sholat tahajud. Bukan berarti juga kita ninggalin sholat duha, bukan. Tetap sholat itu ada keistimewaannya. Duha, qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya ada. Cuma the best of the bestnya sholat setelah sholat fardu, udah gak usah ditanya.
Sholat malam, tahajud. Sholat yang terbaik itu sholat tahajud. Bahkan di Al-Quran kan, tadi saya baca ayatnya yang ketika saya baca, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sampai disebut itu sholat tahajud adalah sholat yang bisa mengangkat derajat manusia. Saya mengutip ceramahnya ataupun pendapatnya Ustadz Adi Hidayat tuh. Kata beliau, dia menjelaskan sholat tahajud itu keistimewaannya minimal ada 4 katanya. Sholat tahajud dari surat Al-Isra itu ada 4 keistimewaannya. Kata Ustadz Adi Hidayat, saya kutip. Kenapa sholat fardu yang kita lakukan yang terbaik adalah setelah itu sholat sunnah tahajud? Karena katanya maqamam mahmuda. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat tahajud itu keistimewaannya akan diangkat derajatnya. Allah akan menempatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang senang melaksanakan sholat tahajud. Maqamam mahmuda, tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah setiap malam kan turun tuh. Yanzilullah tabaraka wa ta'ala fi kulli yaum. Allah turun setiap malamnya fis sama, ke langit dunia, min sulusil lailil akhir, sepertiga malam katanya. Ini yang menyebabkan orang itu akan mulia, dia sedang bercengkrama dengan Allah. Dia sedang bercerita dengan Allah. Karena Allah turun tuh, yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli lail. Setiap malam Allah turun ke langit dunia katanya. Fi sulusil akhir, dari setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berseru, man da'ani fa'ajibhu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulin doanya itu. Karena dia sedang cerita dengan Allah, sedang bercengkrama katanya, sedang ngobrol, asik. Di saat manusia sedang terlelap tidur, dia ngobrol tuh, cerita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia ceritalah sebanyak-banyaknya sama Allah. Allah pengen ngedengar cerita kita katanya. Man da'ani fa'ajibhu, dia mencoba menceritakan, berdoa kepadaku, aku dengerin, aku kabulin permintaan dia. Wa may yas'alani fa'atiyahu, barang siapa yang mau bertanya-tanya kepadaku, ya Allah, aku ingin bertanya, engkau kabulkan permohonanku ini, ya Allah. Fa'atiyahu, aku kasih. Atau itu aku kasih. Fa'atiyahu. Wa may yastaghfirun faghfir lahu. Wa may yastaghfirun, barang siapa yang mohon doa ampunan kepadaku, aku ampuni orang itu. 3 hal tuh permintaan kita kalau kita lagi sedang tahajud bercengkrama dengan Allah. Dia berdoa, aku kabulkan. Dia tanya aku kasih aku jawab pertanyaan dia itu. Dia minta ampun, aku ampuni pasti. Di saat manusia sedang terlelap. Itu janji Allah dalam hadis qudsi itu. Hadis riwayat Bukhari. Allah sedang angkat derajatnya itu, maqamah mahmuda. Yang kedua, wa akhrizni mukhraja sidqin katanya. Kenapa kita disuruh sholat tahajud? Karena sholat tahajud sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Karena Allah akan membebaskan kita dari segala kesulitan. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Allah akan keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan yang terbaik caranya. Cara Allah loh, bukan cara kita. Cuma kan kalau baca Quran tidak sampai diteliti, dibaca tafsirnya, dibaca istinbat kesimpulannya. Kita nggak tahu, udah baca udah aja gitu. Tapi Ustaz tadi Hidayat kan diteliti tuh ayat satu-satu. Waw di sini kan waw ataf kalau bahasa Arab. Pertama kan maqamah mahmuda, wa akhrizni. Waw di sini kan waw ataf. Jadi kembali ke yang pertama tuh, maqamah mahmuda yang pertama. Yang keduanya wa akhrizni, ya Allah, keluarkan aku ya Allah. Mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari permasalahan yang aku hadapi sekarang ini dengan jalan terbaik menurutmu. Itu katanya. Tafsir kita bebas. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Pertama wa adkhilni. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku ke tempat yang benar-benar baik ya Allah. Maksudnya adalah memberikan kemudahan atas segala urusan kami. Ya Allah, ketika engkau menghadapkan aku dalam sebuah masalah, maka katanya berikan kemudahan pada saat aku menyelesaikan masalah tersebut menurutmu. Kemudian yang ketiga, wa akhrizni, dan bebaskan aku dari segala kesulitan yang menimpa pada diriku. Jadi yang pertama memberikan kemudahan, yang keduanya membebaskan dari segala kesulitan.
minta kemudahan. Yang kedua, dibebaskan dari kesulitan. Permintaan ketiganya. Yang pertama, makomamah muda. Yang kedua, memudahkan dalam segala urusan. Yang ketiga, keluarkan aku dengan cara yang terbaik menurutmu kalau aku ada masalah, ya Allah. Dan yang keempat katanya adalah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tidak ada penolong yang terbaik, ya Allah. Hanya aku gantungkan pertolonganmu, pertolonganku hanya kepadamu. Maksudnya wabah ini, kita minta hanya pertolongannya kepada Allah, udah. Dokter, iya, sebabnya dia mengobati saya. Tapi yang mengobati sebenarnya sakit ini, Allah. Ini yang disebut, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan aku, hanya engkau yang menjadi sultan nasira. Sebagai penolong terbaikku, ya Allah. Kita nggak minta yang lain. Kita udah prokes aja kadang-kadang kena. Udah disuntik nih, kena itu wabah. Disuntik katanya bisa nggak kena. Mungkin dulunya awalnya disuntik lah biar supaya nggak kena. Tapi udah disuntik, ada juga yang kena itu. Ini yang kita minta. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan aku orang yang akan menjadikan engkau sebagai sebaik-baik penolong buat diriku. Itu permohonannya 4 ayat. Ketika kita sholat tahajud di ayat ini, ya, di surat Al-Isra ini, Allah memberikan langsung pertolongan terbaiknya kepada hamba-hambanya yang benar-benar minta tolong. Dan ternyata sholat yang terbaik ini adalah kebiasaan para ulama. Jadi kalau ditanya ulama-ulama itu kerjaannya apa, dia nggak sibuk main handphone kayak saya kayaknya. Rasulullah bersabda, ya Bilal, an Bilal dari Bilal, anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Bilal, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qiyamil lail, hendaklah kamu selalu mengerjakan salat malam, fa innahu da'bis salihin, karena sesungguhnya salat malam itu adalah hidangan. Hidangan itu makanan kan? Da'bus salihin, sesungguhnya yang namanya salat malam itu adalah hidangan. Kalau hidangan siapa yang nggak mau? Kita udah disediakan hidangan. Kita akan selalu mau makan. Karena hidangan itu akan memberikan kepada kita kebaikan. Ini katanya, da'bus sholihin. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah merupakan hidangan buat orang-orang yang soleh. Da'bus sholihin qablakum. Fa inna qiyamul lail qurbatan ilallah. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah sarana untuk qurbah. Qurbah itu disebut pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhadun 'anil ismi, dan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan ismun. Ismun itu dosa. Jadi luar biasa nih sholat malam ini. Sholat malam adalah hidangannya orang yang soleh. Kemudian juga mendekatkan orang soleh itu kepada Allah. Dan menjauhkan orang yang soleh itu dari perbuatan dosa. Dijaga sama Allah tuh. Dia melakukan perbuatan dosa deh kalau udah menjadikan qiyamul lail sebagai tabiatnya, kebiasaan dia. Wa takfiru lisayyi'at, dan orang yang dawam atau istiqamah melaksanakan qiyamul lail bisa menghapus segala dosa-dosanya. Wa matradatud diddai 'anil jasad, dan obat ayah, Bunda. Wa matradatul lidda, dia menjadi obat bagi penyakit katanya. Adil jasad, pada jasad-jasadmu. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kenapa disebut afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail? Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat di malam hari, dan ini ternyata dilakukan oleh kita baik di bulan Muharram terlebih ataupun di luar bulan Muharram, karena sholat ini adalah dikatakan sholat terbaik setelah sholat fardu. Dan ayah bunda sudah menjadi kebiasaannya atau menjadi tabiat kita untuk melaksanakan qiyamul lail tadi. Dan amalan yang ketiga, ini amalan yang terakhir ayah. Amalan yang ketiga di bulan Muharram ini jangan ditinggalkan ayah. Sedekah. Gampang nih sebetulnya, di luar Muharram pun kita udah lakukan ini kok. Tapi ternyata ada amalan sedekah di hari Asyura itu ayah. Di hari Asyura.
Di tanggal 10 Muharram itu, yang kita kenal dengan istilah lebaran anak yatim ya. Tapi jangan cuma hari Asyura aja anak yatim dikasih. Setelah itu 11 bulan ditinggalin. Jangan. Lebih baik setiap hari ngasihnya kan. Daripada cuma nungguin lebaran hari yatim katanya. Ya, spesial di tanggal 10 Muharram ini sedekah kita untuk mereka. Kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi, walaupun hadisnya lemah. Hadis ini lemah, dhaif. Tapi nggak apa-apa kan kalau mengamalkan hadis dhaif untuk kebaikan. Yang nggak boleh hadis dhaif itu kalau dijadikan hujah buat menentukan hukum, nggak boleh. Hukum pakai hadis dhaif nggak boleh. Tapi kalau untuk menyemangati kita untuk ibadah, pakailah hadis dhaif. Apa kata Rasulullah? Man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'irul sanatihi, rawahu al-Baihaqi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan keluasan kebaikan, barang siapa yang memberikan keluasan kebaikan kepada keluarganya dan saudaranya, iyal itu saudara, ahlihi keluarganya. Ya. Yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'iru sanatihi, maka Allah akan berikan keluasan hartanya, rezekinya kepada orang tersebut selama 1 tahun. Maksudnya tidak disebut anak yatim di sini ayah. Barang siapa yang memberikan keluasan rezekinya kepada istri dan anak. Jadi pada tanggal 10 Muharram istri kita lebihin belanjanya. Lebihin belanjanya. Disebut iyal dan ahli. Iyal itu saudara. Nah, saudara itu kita punya saudara nih, adik kita. Mungkin udah meninggal kan bapaknya. Nah, itu bisa masuk sebagai anak yatim yang kita bisa kasih iyal. Iyal itu saudara. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan. Wasa itu kan kebahagiaan. Dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kepada siapa? Ahli wa iyalihi, dan saudaranya. Kalau kita punya adik, kemudian dia punya anak, nah kita kasih dia. Apalagi udah meninggal bapaknya. Jadi keponakan kita misalnya. Iyalihi. Itu yang disebut wassa'allah. Allah akan memberikan keluasan rezekinya kepada dia selama 1 tahun nanti. Jadi kita disuruh banyak bersedekah, bersedekah, terutama khususnya di hari Asyura ini. Pada hari Asyura di bulan, maka Allah akan memberikan keluasan pada orang itu selama 1 tahun. Allah jamin tuh rezekinya. Nah, ini yang barangkali dianjurkan kita bersedekah di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itulah disebut dengan istilah lebaran anak yatim. Dan kita berusaha untuk berbagi kepada mereka. Kan kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku nanti bersama orang-orang yang suka menyantuni, menyayangi dan memberi kasih sayang kepada anak yatim seperti 2 jari, kata Nabi. Hakadha. Nabi bilang bil isyarah. Bil isyarah itu dengan 2 tangan ini katanya. Telunjuk dan tengah. Artinya apa? Orang yang suka menyantuni anak yatim itu bergandengan tangan sama Nabi Muhammad. Di dunia itu dia suka menyantuni anak yatim, digandeng nanti di hari kiamat. Nah, tapi Nabi nggak bilang ibu jari dengan kelingking. Nah, kalau bilang begini, artinya ada apa nih? Ada tengah-tengah, telunjuk dan manis itu menghalangi. Nabi nggak bilang begini. Al-khinsir apa nih yang terakhir yang ini lupa. Al-ibham. Al-ibham wal khinsir. Ibham itu ibu jari. Khinsir itu kelingking. Nabi gak bilang begini, tapi as-sababatu wal wusta. Sababah telunjuk, wusta itu tengah. Jadi 2 jari ini berdekatan sama Nabi ini. Ana wa kafilul yatim. Aku bersama orang yang suka memberi kepada anak yatim, mengasihi anak yatim, mencintai anak yatim, terlebih di bulan Asyura ini, maka seperti nanti ibu jari dan seperti telunjuk dan tengah bersama aku di surga. Digandeng orang itu sama Nabi. Jadi betapa bahagianya orang yang suka memberi kepada anak yatim dan dia akan bersama Nabi di surga digandeng tangannya. Apa yang nggak pengen sama Nabi? Kita semua pengen sama Nabi. Berjumpa, bertemu, bahkan bisa bergandengan tangan dengan Rasulullah disebabkan kita berbagi kasih dengan anak-anak yatim. Terlebih lagi ayah kondisi pandemi seperti ini, itu saya punya teman kerja di Giant, nggak kerja kan sekarang dia. Saya punya teman, karena saya ngisi Jumatan di Masjid Giant Bintaro gitu. Saya tanyakan DKM-nya, teman-temannya, ya Ustadz,
tanggal 1 Agustus saya udah nggak kerja semuanya Ustaz. Karena Giant ditutup itu. Jadi subhanallah sangat luar biasa kondisi sekarang ini. Nah, berbagi sedekah kita kepada mereka tentunya sangat diharapkan. Mereka punya keluarga, mereka punya saudara yang barangkali di bulan Muharram ini bisa berbagi kepada mereka-mereka yang memang membutuhkannya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi seperti yang tidak lazim seperti ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rizki dan keluasan di bulan Muharram ini dengan cara kita berbagi rizki kepada saudara-saudara kita. Inilah yang bisa saya sampaikan ayah. Kita sambut Muharram ini dengan ibadah-ibadah yang melipat gandakan ibadah itu dan sering kita lakukan di luar bulan Muharram. Artinya ini menambah keyakinan kita, semangat kita untuk melakukan puasa, untuk melakukan qiyamul lail, untuk bersedekah di bulan Muharram ini. Karena semuanya itu ternyata diceritakan di bulan Muharram agar kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ayah bunda kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya tentang bulan Muharram, bunda ada yang mau bertanya bunda? Kalau nggak bertanya insya Allah jadi udah paham. Ada ayah bunda? Enggak, terima kasih ya Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji dan kita dengarkan bersama akan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.